tua terhadap anak ketika anak lahir. Apa yang harus kita lakukan sebagai kewajiban orang tua? Di antaranya adalah yang pertama, memberi nama yang baik. Rasulullah pernah bersabda bahwa nama itu sebaiknya yang mengandung doa. Ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa nama itu lebih baik diawali oleh Asmaul Husna, Muhammad atau Abdul, gitu kan? Atau Abdul Jabbar, Abdul Qadir, gitu. Abdul Salam, Ahmad, Ahmad Yahya Ansori, Ahmad Yarin Nur Alam, atau kalau tidak menggunakan Asmaul Husna, pakai nama yang mengandung doa. Makanya sebaiknya nama itu jangan diganti inisial. Ada anak-anak tuh yang panggil binatang, anak kebo, ular segala macam. Ini anak-anak santri kan, kata-kata mana kayak panggil gajah, kebo segala macam ada. Ular bahkan pakon segala macam ada di bawah. Oh, pondok jadi kebun binatang nih. Kata-kata yang terucap, yang terlontar dari lidah kita itu sebuah doa loh. Katanya itu sebuah doa itu. Jangan-jangan memang sebulan kemudian dia karakternya seperti bapak. Bisa jadi kan? Alhamdulillah kali kan? Bebek yang besar katanya. Tuh, mulai dari kali. Don't play. Kalau tuh diganti inisialnya jangan ke binatang lah, ke apa gitu. Yang mengandung makna, yang ada doanya. Jadi kalau antum nanti berumah tangga, kasih nama jangan nama kebarat-baratan atau nama seenaknya, harus mengandung doa. Ya orang tua juga mau ngatain apa, misalnya namanya apa, kalau memang ada mananya silakan aja, gitu kan? Kalau misalnya Frankie, artinya apa Frankie? Saya suka nanya itu ke anak-anak kalau dia sudah jawab, Roy, nama kamu Roy William, artinya apa? Nama sendiri nggak tahu, kan aneh, saya aneh sekali, nama sendiri nggak tahu artinya. Jangan antum ada yang nggak tahu nama artinya sendiri. Bahkan Rasulullah itu kalau ada keluarganya yang namanya nggak jelas gitu kan, nggak benar doa, itu harus diganti. Kayak almarhum Kiai Rifai, dulu tuh bukan Kiai Rifai juga tuh, Kiai Ahmad Rifai. Kata Kezar, kalau tidak salah saya dengar ya di buku ini ada nggak? Entrepreneur ada nggak? Jelaskan? Enggak ada. Nah, Rifai pernah bilang begitu. Saya ini bukan Rifai dulu nyari, makanya keluarganya kan adik-adiknya kali Rifai nyebutnya. Ahmad Rifai, kejar kasih, nama kamu siapa Rifai? Artinya apa kamu? Nama dari bapak saya namanya Rifai. Bilangnya sama bapak kamu. Ganti Rifai, jangan Rifai. Gak tahu saya artinya Rifai itu bahasa apa itu katanya. Bahasa Sunda atau bahasa Cina itu katanya Rifai. Datang ke orang tuanya, apa kusur masuk kan? Bah, namanya katanya nggak benar, harus diganti Ahmad Rifai. Diganti lah Ahmad Rifai. Pas kelas 2 Pak, diganti Ahmad Rifai Arif. Ahmad Rifai Arif nggak ada artinya Rifai-nya, Arifnya ada, Ahmadnya ada. Diganti Ahmad Rifai Arif. Nah seperti itu diantaranya. Muhammad Yusri Fadil, keren. Dia Hak, dia Rinul Alam. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua memberikan ASI. Ada ibu-ibu yang nggak mau kehilangan cantiknya, ASInya diganti dot pakai SGM ya.
atau pakai laktonal atau pakai apa? Berelak apa? Ada itu ada loh. Hati-hati bicara ibu-ibu ini. Supaya kaitannya bagus, supaya ngejreng terus, bagus terus, nggak mau nyusuin anak, itu akan terjawab di akhirat nanti. Iya. Gitu saya itu kasih tahu nanti jalan istrinya. Kenapa? Banyak pendidikan secara psikologis terhadap anak dari hal menyusui saja. Pernah Rasulullah didatangi oleh seorang ibu yang waktu itu ibu-ibu sedang menyusui. Kemudian dia nanya ke Rasulullah. Kemudian ketika mau bertanya ke Rasulullah, si anaknya itu dilepas dari susuannya. Nah kemudian oleh Rasulullah dilarang, lanjutkan aja susuannya. Kenapa yang didulukan hanya ke saya? Rasulullah kesempatannya hanya ini, ke saya nanya ke Rasulullah. Karena waktunya enggak, kewajiban kamu menyusui anak. Selesaikan kewajibannya dulu, baru kewajiban yang kedua. Sampai segitunya Rasulullah kepada anak orang lain yang sedang disusui. Tapi nggak boleh digantinya anak. Gitu. Kemudian juga ada satu riwayat bahwa ketika anak kecil itu nangis, digendong oleh Rasulullah, kemudian kencing. Pernah dengar nggak? Setelah kencing direbut oleh ibunya. Dia memilih si ibunya sama Rasulullah. Kenapa kamu merebut anaknya? Enggak, Rasulullah itu kencing ke gamis Rasulullah. Mencuci gamis ini cukup hanya sehari. Tapi mencuci jiwanya ketika dipaksa oleh ibunya, ini beberapa tahun karena kekecewaan. Kan di situ mengandung include-nya secara psikologis kan. Betapa Rasulullah itu mengutamakan pendidikan anak sejak buaya hingga di liang lahat. Begitu kan, Amarabayani Sobelo. Siapa yang ngajarin kamu makan nasi pakai sendok? Siapa yang ngajarin papa? Kamu pertama lahir langsung bisa cebok. Salaman apa yang ngajarin lagi? Atau kadang-kadang bapak kamu? Lebih sering ibu kan? Saya kan bangun malam ketika kamu nangis waktu kecil. Udah ngerasa ibu. Ya? Kan ibunya. Nah, jadi ASI itu mutlak, wajib. Ini bukan hadis loh. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 233 itu. Hendaknya para ibu wal itu liyurdokna awladahunna. Awla ini kamilah ini 2 tahun. Harus sempurna 2 tahun menyusui ini. Kenapa? Kalau 2 tahun tidak disusui nanti akan berakibat fatal ke ibunya, ke anaknya juga. Mungkin kesananya kanker dan lain sebagainya lah yang tidak menyusui itu. Karena harus dikeluarkan air susu. Nah itu air susu. Jadi nggak boleh, apalagi punya cita-cita di sekarang susu saya nggak mau ditetain sama anaknya, nggak boleh. Malah haram hukumnya. Ini ayat Quran loh, bukan hadis. Wajib disusui kepada anak. Ya. Yang ketiga, kewajiban orang tua nih, mendidik anak dengan baik atau memuliakan anak sebagai aset keluarga. Tentunya mendidik itu akhlaknya ya, dalam hal ini anaknya. Dalam hal ini anaknya, maka perilaku si bapak seluruhnya itu akan ditiru oleh anak, apalagi yang laki-laki. Baik yang baik maupun yang buruk, maka berikan kesan yang baik kepada anak agar yang tersimpan ke memori anak itu yang baik-baik. Makanya anak kecil itu dari usia 0 tahun sampai dengan dia lancar berbicara, jangan dikasih hal-hal yang salah. Kalau hal yang salah nanti yang masuk memori dia salah semuanya.
Sampai umur berapa tahun si Ipit itu nyebut mobil itu bis aja semuanya. Kenapa? Yang pernah dia tahu pertama kali bis. Yang jalan gitu kan, ada rodanya itu bis. Dibilangin itu sedan, bukan itu bis. Anak kecil begitu kan. Anak kecil sesuatu yang pertama dia terima benar itu benar. Salah ya salah. Direkayasanya, diperbaikinya kapan? Setelah dia mulai berpikir. Berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun? Oh. Tapi dengan fakta gitu. Nah ini namanya sedan. Orang lain juga buktinya kan ibunya sedan. Oh iya ya, ini berubah. Oh sedan dengan bis. Truk belum tahu. Losbak belum tahu. Dan seterusnya kan belum tahu. Hanya seperti itu. Perkembangan anak itu gitu. Dan itu harus tahu orang tua. Kalau orang tua tidak banyak mendidik, tidak banyak mengajarkan, maka pengaruh lingkungan lebih dahsyat kepada dia. Pengaruh lingkungan lebih dahsyat atau siapapun yang mempengaruhi dia, baik pembantu maupun siapa gitu. Tidak aneh kalau anaknya itu nurut ke pembantu, ke bapaknya nggak nurut. Taat ke pembantu, ke ibunya enggak. Kenapa? Banyak hal yang diterima oleh si anak itu dari pembantu, bukan dari orang tuanya. Jangan sampai seperti itu. Karena kan pada masa-masanya itu dia harus menerima pendidikan yang baik. Apapun. Makanya mainnya diarahkan kemana, dengan siapa, kemana, apa yang dimainkan. Itu bikin update pakai prepaid, dibuletin, dicetin, diwarna-warna segala macam biar tahu. Kemudian hijaiyah segala macam angka. Udah bisa makan mau dibuang malah bodo amat. Yang penting tahu lah ini warna ungu, warna dan lain sebagainya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah memberi nafkah dan makanan yang halal. Sebenarnya kalau memilah makanan yang halal itu gampang. Kalau membeli sesuatu ada bacaan halal dan tidaknya, udah. Yang tidak ada bacaannya berarti apa namanya, syubhat kan atau haram. Yang masalah bukan jenis halal dan tidaknya dari makanan itu, proses mendapatkan makanan itu halal apa tidak gitu. Ya dapat maling duitnya dibeli nasi, nasinya halal nggak? Halal, prosesnya haram. Jadi haram semuanya. Aturan gajinya cuma 1 juta, dia ngambil 1,5 juta. Yang haram berapa? Yang setengah kan? Iya. Bukan bonus, bukan bonus, ini ngambil dia seenaknya gitu. Atau korup lah gitu. Yang haramnya sekian, tapi semuanya tercampur jadi haram semuanya. Jadi makanan, jadi saripati, jadi tulang, jadi daging, jadi dan sebagainya. Mungkin berimbas pada karakter anak yang tidak baik. Dan dari makanan yang tidak halal. Kalau tidak halal, kemungkinan besar berkahnya juga tidak ada. Kalau keberkahan dari makanan sudah tidak ada, jangan diharapkan ada perilaku yang baik dari anak. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya kewajiban orang tua terhadap anak menikahkan dengan calon suami atau istri yang baik. Catat tuh, menikahkan, bukan mencarikan calon, bukan, menikahkan. Bukan kewajiban orang tua mencari calon, bukan. Cari aja sendiri, saudaranya cari sendiri, serius cari sendiri. Udah dapat saudaranya orang tua gitu. Jangan orang tua yang nyariin. Udah dulu juga cari ibu kamu susah gua. Terus cari istri kamu. Saya diketahui susah itu, karena saya bikin Samsung ini. Ternyata lebih susah ya mencari calon menantu dengan mencari calon istri. Ngerti nggak? Calon istri kan istrinya saya. Dulu calon istri saya berpikirnya cuma saya dan mertua. Mertua mengilaskan, udah saya kan nikahin kan. Kalau calon menantu kan belum tentu anak saya setuju, belum tentu si mantunya juga setuju, belum tentu orang lain juga setuju. Kan berapa faktor yang harus dihubungin, yang harus selesai. Berarti mencari calon mantu lebih sulit daripada calon
istri. Sejahiyun ada nggak? Sejahiyun ada? Ada. Jadi kewajiban orang tua hanya menikahkan dengan calon yang baik. Insya Allah yang baik-baik itu calonnya juga baik. Ya, yang sekufu itu seimbang dengan keadaan kita. Ya, saya ingat saya nukil kata-kata bapak saya dulu dari kakek pernah bilang begini. Kalau cucu kakek yang perempuan, kalau bisa jangan tunggu besar nikahkan saudara. Tapi cucu kakek yang laki-laki harus besar dulu baru nikah. Kenapa? Karena yang laki-laki itu menanggung gitu kan, menanggung segala apapun dalam rumah tangga, bukan yang ditanggung. Kalau laki-laki belum siap kan kesananya kacau rumah tangganya. Kalau perempuan lebih dari siap, nanti kesananya banyak maksiat. Biasanya begitu, benar nggak? Orang yang menikah dengan yang tidak baik, biasanya lebih banyak yang menularkan ke anak itu ketidakbaikannya, bukan yang baik. Taruhlah misalnya seorang perempuan yang kurang baik nikah dengan seorang ustadz misalnya, taruhlah ustadz itu orang baik gitu kan, nikah dengan orang yang tidak belajar agama sama sekali. Nah, segala sesuatu yang tertular dari anaknya itu, dari orang tuanya itu pasti hal-hal yang buruk yang banyak kepada anak. Begitu pula usahanya nikah dengan orang yang biasa aja, bukan usahanya atau nakal mungkin dan sebagainya. Bahkan bukan satu dua sih, banyak alumni yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi yang curhat seperti itu. Ada suaminya yang tidak benar, kemudian suami istrinya alumni dan anaknya juga kayak karakter bapaknya dan sebagainya, akhirnya menjadi jenong iya jadi janda padahal masih muda kasihan. Sementara itu karena ketidaksiapan untuk berumah tangga begitu. Ada selanjutnya adalah mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran, tentunya kita maklum semuanya bahwa sejak kecil anak kita harus dikenalkan dengan Al-Quran. Kita tahu sendiri kan dengan metode Iqra dan sebagainya, sampai anak itu suka membaca Al-Quran. Ya, masukkan ke pesantren, masukkan ke tabib, kemana lah, itu yang terbaik. Sehingga anak tidak asing dengan Al-Quran, tidak asing dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran, seperti niat-niat dan sebagainya, bacaan sholat dan sebagainya tidak asing bagi anak gitu. Sehingga ketika diajarkan, anak itu dia langsung lancar, langsung bisa, walaupun memang tidak paham. Dia ngerti bacaan sholat, hafal bacaan sholat, tapi tidak ngerti, tidak usah ngerti dulu, nggak masalah. Yang penting dia sudah mengenal huruf Al-Quran, apalagi memahami artinya. Dia menjadi kewajiban ayah dan ibunya ya dalam mendidik anak, mempelajari Al-Quran. Tentunya bisa dilakukan oleh orang lain juga bisa, atau lembaga lain, atau tadi itu pesantren atau lembaga apa. Ini kan secara umum, bukan di pesantren, di luar bisa didatangkan ustadznya dan sebagainya. Yang penting anak itu tidak buta membaca Al-Quran, karena sebaik-baik rumah itu kan yang ada baca Al-Quran di dalamnya dan dididikan sholat. Oleh Rubetim anak sih ya,
Zainul Quran, Zainul buyutakum bil qiraatil Quran, bisolati wa qiraatil Quran. Tidak ada hiasan rumah itu kalau tidak ada bacaan Quran yang menghiasi dengan sholat di dalam rumah itu. Kemudian bersikap adil terhadap anak-anaknya, tidak pilih kasih. Ya, yang keberapa itu? Ketujuh ya. Bersikap adil terhadap anak-anaknya, tidak pilih kasih. Itu dalam apa? Paling tidak dalam hal psikologi, dalam hal pendidikan, dalam hal perintah. Saya pernah dikritik sama anak, saya nggak usah sebutin anaknya siapa, yang keberapa, enggak pasti. Tanya ke saya, Pak, kenapa kalau nyuruh itu ke si itu, nyuruh ini ke sini? Bapak lebih tahu kemampuan kamu, Bapak lebih tahu karakter kamu. Kalau Bapak nyuruh kamu yang ini, kamu pasti lambat mengerjakannya. Kalau kamu disuruh yang itu, pasti kamu cepat. Maka Bapak suruh yang itu. Bukan tidak adil, justru sesuai dengan porsinya. Nah misalnya anak kita yang satu SD, yang satu SMP, yang satu si Ikram saya kelas 5, saya kasih jajan 5.000 sehari, udah gede itu. Si Pak kurang 5.000. Harus adil, kenapa adilnya? Di antaranya hal apa lagi yang adil itu? Jika ada perkara sesuatu yang salah di si A, di si B, si C, si D, sama berikan sanksi sama, berikan sanksi sama, berikan omelan sama, berikan marahan sama, berikan nasihat sama. Kenapa? Karena ketidaksamaan itu yang diterima oleh anak nanti akan berdampak pada perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan. Bapak saya itu punya anak 4, dipesantrenkan semuanya, harus ke dari kolam semuanya. Setelah dari kolam terserah kamu, mau kuliah mau enggak terserah. Saya Ustaz Jalil, Fajrul yang di ini. Notif yang terakhir, gak mau saya Pak. Notif nggak encer otaknya kayak kakak-kakak. Saya mau ke gontor biar imbang. Ke gontor ini yang terakhir. Dia setuju semuanya ke gontor. Kita pondok modern semua. Terus dari itu sarjana masing-masing. Mau S1, mau S2 terserah. Andai tidak sama, maka kamu tuh, toh saya menganggap ke pesantren dulu. Mau gini juga nggak apa-apa. Mungkin di antara antum ada yang kakaknya atau adiknya yang tidak sama dengan saudara. Ini seperti itu. Kalau dia keinginan dia sendiri si anaknya, bukan karena tidak adilan orang tua, enggak dia akan dituntut orang tuanya. Kecuali dia yang nuntut, kemudian orang tuanya tidak bisa melaksanakan, tidak mau karena sentimen dan sebagainya, itu akan dituntut. Karena harus adil. Berikan pendidikan yang sama. Itu saja barangkali asatidz, saya mudah-mudahan ada manfaatnya.